ternyata anak kita itu kecenderungan untuk speech delay-nya masih lumayan tinggi, atau perubahan anak untuk mau ngomong itu kayaknya masih sedikit banget deh. Apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Ini adalah pengalaman pribadi ibu mengatasi speech delay yang akhirnya memang Zahra berhasil melaluinya kayak gitu. Nggak boleh megang handphone selama megang Zahra. Ajak dia aktivitas fisik dan pastiin dia tidak memegang handphone di depan Zahra. Di jangka panjang anak itu akan semakin tumbuh menjadi anak yang lebih apatis terhadap lingkungan, dan dia merasa bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Zahra di channel YouTube-nya Khalisa Zahra. Dan di video kali ini Ibu mau meneruskan konten atau tema tentang speech delay, dimana di video sebelumnya Ibu sudah menjelaskan atau share tentang faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak itu mengalami keterlambatan berbicara, dan beberapa tips yang bisa menstimulasi anak itu mau belajar ngomong lebih cepat daripada yang sudah biasa terjadi gitu. Nah, kemarin itu terhenti dengan pertanyaan gimana kalau ketika semua stimulasi itu sudah diberikan oleh ibu kepada anak-anaknya, tetapi ternyata anak kita itu kecenderungan untuk speech delay-nya masih lumayan tinggi, atau perubahan anak untuk mau ngomong itu kayaknya masih sedikit banget deh. Apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Karena mengingat bahwa pengalaman Ibu Zahra sendiri, dimana ketika Zahra berusia 18 bulan, Zahra itu belum bisa atau belum mau mengucapkan kata-kata. Ketika ditanya udah berapa kata yang Zahra kuasai pada saat usia 18 bulan, baru 1-2 kata. Itu pun bukan kata-kata ibu, ayah, bukan. Tapi dia cuman bisa bilang iya dan enggak gitu. Dan itu jujur mengkhawatirkan banget buat ibu yang emang udah dikasih warning sama adik sepupu, bilang kalau misalnya sampai usia Zahra 18 bulan Zahra belum bisa mengucapkan minimal 5 kata, ibu harus melakukan sesuatu untuk mengurangi potensi speech delay-nya semakin dalam atau sulit teratasi gitu. Jadi ini adalah pengalaman pribadi ibu mengatasi speech delay yang akhirnya memang Zahra berhasil melaluinya kayak gitu, dan semoga ini bermanfaat. Check it out. Oke, hal pertama yang ibu lakukan untuk mengurangi resiko speech delay-nya Zahra adalah stop nonton, alias no screen time. Kalau ditanya benar-benar stop nonton atau mengurangi screen time-nya aja, jawabannya adalah stop. Nah, jadi ibu prolog dulu kali ya. Biasanya pada saat itu, sejak Zahra usia sekitar 8 bulanan gitu, di Zahra sudah mulai seneng nonton YouTube ceritanya. Tapi nonton YouTube-nya bukan dari handphone, dia nonton YouTube di TV. Nah, ibu kasih Zahra tontonan YouTube itu ketika waktu dia makan aja gitu kan. Tipikal, memang ibu itu adalah tipikal yang mager ngajak Zahra main di luar, main keliling kompleks buat ngasih makan kayak gitu. Karena kalau di depan TV itu saat itu Zahra lebih cepat makannya, jadi kayak setengah jam aja udah beres gitu. Kalau misalnya diakumulasiin setiap hari, mungkin screen time Zahra itu cuma 1-2 jam. Tapi lama-lama semakin Zahra mulai bisa jalan, semakin Zahra mulai susah makan, screen time Zahra itu makin lama tanpa disadari semakin tinggi. Sampai pada akhirnya ada di suatu fase dimana Zahra itu marah kalau misalnya TV-nya dimatiin gitu. Nah, karena memang dia tidak diajarkan sama ibu bagaimana caranya menyalakan TV, atau misalnya skip iklan, memilih video kayak gitu ya. Nah, ketika itu ibu sudah mulai merasa ini kayaknya anak ini sudah mulai edik deh sama nonton gitu ya, khususnya nonton YouTube. Ibu harus mau nggak mau melakukan gimana caranya dia nggak nonton lagi. Cuman kan pada saat itu ibu masih kayak ngurus Zahra plus ngerjain urusan kerjaan di kantor gitu kan. Nah, singkat cerita, pada saat usia 18 bulan teng, ibu menyadari bahwa Zahra itu belum bisa ngomong sama sekali. Disitulah ibu akhirnya datang ke klinik tumbuh kembang, bertemu dokter di sana. Kemudian kita melakukan beberapa tes. Tes yang pertama ketika Zahra dibawa ke klinik tumbuh kembang itu, Zahra dites pendengarannya. Ternyata memang pendengarannya tidak bermasalah. Udah kayak gitu Zahra
dipanggil sama dokternya, dipanggil namanya, dan sepertinya panggilan kelima atau keenam Zahra baru noleh sama dokternya gitu. Terus akhirnya dokternya bilang kayak gini, ini ibu sering dibacain cerita nggak? Suka dok. Suka diajak ngobrol? Suka dok. Saya rasa ini anak sebenarnya mendengar tapi dia acuh sama orang sekitar. Ibu suka kasih dia YouTube? Terus aku diam kayak, iya dong suka kasih. Oke, kalau kayak gitu bisa nggak no screen time, sama bener-bener tidak boleh dikasih YouTube? Ibu sanggup nggak kayak gitu? Nah akhirnya ibu menyanggupi dan kita janjian untuk memulai kelas terapi 2 minggu setelahnya, karena kan jadwalnya lumayan agak padat gitu ya. Zahra baru bisa dapat slot buat terapi wicara itu 2 minggu kemudian. Nah singkat cerita lagi, karena ibu ingin benar-benar Zahra no screen time, tapi memang ibu diharuskan tetap bekerja di kantor, akhirnya ibu mulai mencari lah pengasuh untuk Zahra. Tujuan pengasuh untuk Zahra itu bukan untuk menemani Zahra nonton. Jadi emang spesifikasi ibu pada saat menerima pengasuh Zahra itu adalah yang pertama, dia nggak boleh megang handphone selama megang Zahra gitu. Nah yang kedua, TV di rumah tidak boleh menyala sama sekali atas alasan apapun, sehingga sebagian besar waktu Zahra itu digunakan untuk bermain, beraktivitas di luar nonton. Entah itu mau gambar, baca buku, main di luar, main sama ayam di luar, sama kucing di luar gitu. Jadi ibu bilang sama yang ngasuh Zahra itu bahwa keinginan ibu adalah gimana caranya Zahra itu lupa sama TV, ajak dia aktivitas fisik, dan pastiin dia tidak memegang handphone di depan Zahra. Setelah konsultasi sama dokter tumbuh kembangnya, memang yang dirasakan untuk orang-orang atau anak-anak yang dia kecenderungan untuk menjadi pecandu nonton, ketika dia belum bisa berbicara, resiko terbesarnya adalah dia merasa nyaman dengan keadaan dia duduk di depan TV, melihat apa yang dia senangi, sehingga si anak merasa kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu menjadi tidak ada sama sekali. Nah, efek jangka panjangnya mungkin buat orang tua saat itu oke, berarti si anak itu mau diem depan TV sehingga orang tua bisa mengerjakan hal yang lain gitu kan, kerjaan rumah tangga atau pekerjaan kantor kayak gitu. Tapi di jangka panjang anak itu akan semakin tumbuh menjadi anak yang lebih apatis terhadap lingkungan, dan dia merasa bahwa berkomunikasi dengan orang-orang sekitar itu menjadi sesuatu yang gak penting untuk diri dia, sehingga keinginan untuk berbicara pun tidak ada, karena dia merasa buat apa saya berbicara, saya sudah nyaman gitu. Hal ini mungkin sama ibu harus ditekankan, berbeda case-nya ketika seorang anak diberi tontonan dalam keadaan dia sudah bisa berbicara gitu. Ketika seorang anak sudah mulai mau atau mampu mengucapkan beberapa kosakata, kemudian dia sudah percaya diri untuk berbicara, bisa jadi namanya tontonan YouTube itu justru memberikan stimulasi untuk memperbanyak kosakata si anak tersebut gitu ya. Karena ibu yakin segala sesuatu itu ada sisi baik dan sisi buruknya gitu. Nah makanya meskipun kita para ibu-ibu nih suka ngasih YouTube sama anak-anaknya biar tujuannya kosakatanya nambah, biar bisa belajar dari YouTube, tapi tetap harus ada jam-jam, ada batasan jam, jangan sampai keblinger gitu ya. Karena efek resiko negatif jangka panjang dari nonton terus-terusan itu juga nggak bagus gitu ya. Mungkin dari masalah sosialisasinya, kemudian kemampuan komunikasinya juga terhadap orang lain gitu ya, empatinya seperti itu juga pasti akan berbeda dengan orang-orang atau anak-anak yang sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang real gitu. Nah oke, balik lagi, pada akhirnya Zahra stop nonton, itu benar-benar enggak nonton selama 2-3 bulan. Ibu lupa, pokoknya tidak mencapai 3 bulan, tapi lebih dari 2 bulan. Side effect-nya yang pertama adalah ibu dan ayah pun harus berkomitmen kalau kita tidak menonton gitu. Karena ibu tidak ingin
anak itu merasa dia tidak boleh menonton, tetapi kenapa orang tuanya boleh menonton gitu. Jadi kayak yang suka dukanya kita tanggung bersama. Oke, Zara nggak boleh nonton sama sekali, ibu sama ayah juga nggak nonton. No drakor lagi, meskipun itu tengah malam, aku nggak nonton karena takutnya anak itu kebangun dan tahu oh TV-nya menyala. Karena selama rentang dia tidak menonton, aku bilangnya TV-nya itu emang rusak, jadi nggak bisa nyala gitu. Ayo kita cari kegiatan lain, TV-nya rusak, yuk kita main apa kayak gitu. Nah, terus side effect yang kedua adalah ibu dan ayah pun tidak memegang handphone ketika berada dekat dengan Zahra. Jadi kalau misalnya kita pulang nih dari kantor jam 4 jam 5 sore gitu. Nah, ketika sudah sampai di rumah, itu adalah waktunya buat bermain bersama Zahra, aktivitas fisik bersama Zahra. At least kita megang handphone itu adalah untuk merekam kegiatannya dia gitu. Jadi kalau misalnya kita memang ada kayak urgent untuk membalas WhatsApp misalnya, ya udah kita menghindar dulu ke kamar mandi kayak ke ruang kerja kayak dikunci buat ngebalasin. Yang penting Zahra nggak tahu kalau kita itu beraktivitas dengan handphone kita gitu. Intinya adalah jangan sampai anak ini merasa didiskriminasi, tidak boleh menonton TV, tidak boleh megang handphone sementara orang tuanya melakukan gitu. Jadi kayak ada area-area tertentu di mana itu adalah bebas dari gadget, bebas dari nonton kayak gitu. Nah, berhubung Zahra termasuk anak yang super aktif, yang definisi super aktif itu adalah dia tidak bisa duduk diam aja 5 detik aja gitu ya, karena dia harus orangnya cepat bosenan dan harus terus bergerak gitu. Kalau nggak nonton ya dia harus gerak gitu. Satu-satunya yang bisa bikin dia diam adalah nonton TV dan tidur gitu ya. Nah, akhirnya ibu mulailah mengkoleksi banyak banget buku-buku edukasi, mulai mengkoleksi buku gambar, mewarnai, kemudian juga mainan-mainan edukasi, play-doh, pasir kinetik, sampai ibu mencari alternatif kelas-kelas yang bisa diikuti oleh anak seusia Zahra. Notes, saat itu sudah mulai masuk masa pandemi di mana sekolah offline itu pada libur. Saat itu Zahra usia 1,5 tahun mau menjelang 2 tahun dan PAUD atau playground kayak gitu tuh kan banyak yang tutup kan, dan itu lumayan sih. Akhirnya ibu menemukan satu sekolah di daerah Cisangkui Bandung namanya Kamikinde. Dia masih membuka kelas untuk anak seusia Zahra, mulai dari anak usia 2 tahun sampai ke 5 tahun ya. Tetapi itu 1 minggu sekali, lumayan lah 1 minggu sekali ya. Karena apa? Karena ibu menyadari bahwa ketika anak ini harus berusaha di stop dulu nontonnya, dia membutuhkan pelampiasan. Pelampiasannya di sini adalah aktivitas apa yang harus saya lakukan kalau saya nggak nonton TV nih, gitu kan. Sementara anak seusia itu mudah bosan. Dikasih buku gambar 1-2 hari selesai. Besoknya pengen dikasih buku-buku bacaan 1-2 hari selesai, gitu kan. Nah, jadi kita harus berusaha membuat beberapa variasi mainan yang membuat anak itu merasa nggak bosan. Tapi kan pasti akan ada saatnya juga kita itu pun jenuh gitu ya, jenuh dengan menemani si anak bermain dan lebih lebih membutuhkan sebuah aktivitas yang melibatkan dia bertemu dengan teman-teman sebayanya gitu. Nah, akhirnya ibu menemukan satu, dia di Kamikinde, dia ada 1 minggu sekali ketemu sama teman-teman sebayanya gitu. Satu kelas itu isinya 4-5 orang aja. Dia di situ bisa bermain, bisa bersosialisasi dengan teman-teman, bisa berdoa bersama gitu. Yang menurut ibu pikir bahwa ini bagus untuk emosional dia, gimana cara dia bersosialisasi dengan anak-anak lain. Karena di masa pandemi jujur aja susah banget menemukan wahana yang bisa memfasilitasi kebutuhan sosialisasi anak-anak gitu ya. Nah, terus juga sama ibu diikutin mulai tuh les renang, karena katanya kalau virus COVID itu kan dia mati di air kaporit, dan ibu pikir dibandingkan dengan olahraga lain, les renang ini cukup aman untuk diikuti oleh Zahra. Apalagi Zahra itu senang banget sama air, senang banget sama renang, wah cocok banget. Nah, jadi 1 minggu itu ada 2 hari di mana Zahra keluar dari rumah beraktivitas, dan hari-hari lainnya yang ngasuh Zahra itu full untuk menemani Zahra belajar sambil bermain. Nah, terus juga nih sekarang kan banyak banget nih
mainan-mainan yang bisa kita sewa di rental mainan gitu. Nah, biasanya ibu tuh akan ngerental mainan 1 bulan sekali tuh ganti. Mainannya tuh bisa berupa sepeda-sepedahan, jungkat-jungkit, atau misalnya kayak trampolin kayak gitu. Itu cukup, bukan cukup sih, kayak sangat membantu Zahra menguras energinya. Jadi dia nggak bosan meskipun nggak nonton TV kayak gitu. Nah, tapi di sini ibu menyadari bahwa tidak semua, bahasanya apa ya, tidak semua orang tua itu sanggup melakukan hal ini, dalam artian melakukan no screen time 100% dan mengeluarkan biaya tambahan untuk untuk mencari pengasuh. Seandainya ibu-ibu yang lagi menonton ini adalah ibu-ibu pekerja kantoran gitu, bukan ibu rumah tangga, pasti kan kalau kita nggak screen time, kalau kita nggak memberikan mereka tontonan, berarti harus ada orang yang mau menemani anak ini berkegiatan tanpa menonton TV gitu kan. Nah, pilihannya adalah ya kita nggak kerja bener-bener nemenin anak 100%, atau memang kita menyewa pengasuh. Nah, tapi ibu menyadari bahwa tidak semua orang bisa menyewa pengasuh untuk mengurus anak kita. Jadi memang solusinya adalah yang pertama, ibu itu melepaskan pekerjaannya untuk menemani si tumbuh kembang si anak hingga dia lepas dari masa speech delay, agar anak itu bisa no screen time gitu. Atau berusaha mengurangi. Mungkin aku nggak sanggup nih kalau misalnya harus no screen time banget, karena kan harus ibu rumah tangga sekalipun kalau nggak ada pengasuh kan ada waktunya masak, nyuci, beres-beres rumah, yang mana mungkin anaknya tidak terhandle, akhirnya dikasih TV lah biar diem gitu ya. Jadi ibu sendiri tidak mau menjudge bahwa harus benar-benar 100% no screen time ya, biar anaknya itu punya rasa kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu. Karena kan di luar sana pun banyak ibu-ibu yang nggak bisa melakukan hal yang sekarang Ibu Zahra lakukan gitu. Selain misalnya menyewa pengasuh, juga harus membelikan banyak buku, kemudian sewa rental mainan tiap bulan, atau ikutin les ini itu. Ya, bisa kita menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Tetapi intinya adalah anak itu pada dasarnya dia butuh aktivitas fisik yang bisa dijadikan kompensasi dia tidak boleh menonton TV gitu. Mengurangi aja pun itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak sama sekali. Karena apa? Karena ternyata ketika si anak ini beraktivitas fisik, dia akan cenderung memiliki banyak pertanyaan. Itu apa? Ini apa? Ini bagaimana? Ini caranya begitu? Oh begitu ya. Tetapi jawaban dari pertanyaan itu harus dia dapatkan dengan cara bertanya sama orang yang ada di sekitarnya. Gitu. Jadi ketika anak tidak diberi gadget, maka dia akan distimulasi untuk lebih aktif bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Apalagi kalau si anak tersebut dimasukkan ke kayak playground atau les-les aktivitas olahraga gitu kan. Jadi mereka akan ketemu sama teman baru, ketemu sama bu guru, terus ngeliat nih teman-teman yang udah bisa ngobrol. Oh ternyata anak lain ngomong ya, oh ternyata bu guru ngomong ya. Jadi kebutuhan komunikasi si anak itu semakin meningkat ketika dia no screen time, ketika dia menghabiskan banyak waktunya untuk bersosialisasi. Itu sih intinya dari no screen time ini. Jadi sekali lagi ya, ketika anak tersebut belum bisa bicara dan sudah ketergantungan dengan gadget, kemungkinan dia untuk tidak mau atau malas ngomong itu jauh lebih besar. Kenapa ibu bisa bilang seperti ini? Ketika ibu datang ke ruang tumbuh kembang, banyak anak-anak yang usianya di atas Zahra, bahkan sampai usia 4 tahun dia belum bisa ngomong. Dan rata-rata karena ketergantungan dengan YouTube gitu. Jadi saran ibu pun ketika misalnya anak-anak kita sudah bisa berbicara, kayak Zahra sekarang udah bisa ngobrol nih, udah bisa ngomong, ibu kasih YouTube, tetapi ada waktunya, ada jamnya, ada rulesnya, tidak dibiarkan begitu saja. Jadi kita memilih tontonan yang memang baik untuk perkembangan anak, dan itu pun ada batasannya. Karena bagaimanapun komunikasi real, komunikasi dengan orang real, komunikasi di dunia nyata, bersosialisasi dengan teman-teman sebaya itu jauh lebih bagus untuk perkembangan si anak dibandingkan anak itu belajar secara online, apalagi nonton dari YouTube. Masih terkait dengan screen time ini, ketika kita belum bisa 100% no screen time dan hanya mengurangi, kita bisa memilih jenis tontonannya itu seperti apa.
kita coba pilih jenis tontonan YouTube yang misalnya lagu anak-anak. Jangan berikan tontonan kartun yang tidak bersuara, tidak melakukan komunikasi, atau mungkin komunikasinya dari bahasa Inggris dulu gitu. Kecuali kalau memang kita menginginkan bahasa induk atau bahasa ibu, bahasa utamanya anak ini adalah bahasa Inggris gitu ya. Nah, ketika kita menginginkan bahasa ibu mereka bahasa Indonesia, berilah tontonan-tontonan bahasa Indonesia, tetapi akan lebih baik lagi jenis tontonannya itu yang menstimulasi anak-anak itu juga bergerak. Jadi matanya itu nggak fokus hanya lihat dan diam. Contohnya apa? Misalnya lagu anak-anak. Jadi anak-anak itu bisa bernyanyi sambil menari, ya kan? Terus juga kita memperlihatkan tontonan-tontonan yang misalnya dance untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu nonton sambil dia gerak gitu loh. Dia tetap berolahraga. Jadi fokus otak dan matanya itu nggak hanya tertuju ke layar. Nah, jadi jenis-jenis screen time-nya itu juga bisa kita pilih untuk menstimulasi motorik anak di hal yang lainnya. Kita harus membiasakan anak itu mengucapkan sesuatu ketika dia membutuhkan sesuatu. Jadi gini, misalnya Zahra lagi ingin susu, kemudian dia menunjuk botol susunya. Nah, saat itu ibu bilang apa? Zahra mau apa? Dia nunjuk dan nangis. Kalau misalnya kita membiasakan anak itu menunjuk sambil menangis dan kita memberikan, oh Zahra mau susu ya, kemudian dikasih, anak itu tidak terstimulasi untuk mengucapkan saya mau susu di botol, atau hanya mengucapkan susu atau mengucapkan botol, karena dia merasa dengan menunjuk si ibu sudah mengerti apa keinginan dia dan keinginan dia terpenuhi gitu. Jadi cara mengajari dia untuk mau ngomong pun ada taktiknya juga. Ketika anak benar-benar merasa butuh atau menginginkan sesuatu, pancing dia untuk bicara. Apa? Zahra kalau nunjuk aja ibu nggak ngerti Zahra maunya apa. Zahra kalau nangis aja ibu nggak ngerti apa mau apa. Ngomong mau apa? Susu. Susu, bilang dulu susu. Pancing dia terus sampai dia mau mengucapkan sesuatu yang sangat dia butuhkan atau sangat dia inginkan. Seperti itu. Atau dia pengen main apa, dia ingin mengambil apa. Nah, itu bisa kita jadikan salah satu trik agar anak itu mau ngomong. Jadi selain Zahra diikutan kelas terapi, jadi agak keskip 2 minggu kemudian setelah konsultasi itu kan Zahra masuk di kelas terapi wicara, yang mana memang ada beberapa teknik untuk menstimulasi anak ini mau ngomong. Karena menurut konselornya ternyata Zahra itu bukan nggak bisa ngomong, tapi dia malu untuk ngomong. Ternyata ibu baru tahu akhir-akhir ini bahwa tingkat Zahra itu adalah tipikal anak yang kalau dia merasa tidak bisa, dia tidak mau melakukannya gitu. Dia haus apresiasi. Ketika dia merasa mampu melakukan sesuatu, dia butuh ditepuk tanganin. Tapi ketika dia tahu dia tidak bisa melakukannya, dia lebih memilih diam, tidak mau melakukan. Nah, ketika Zahra merasa tidak pede untuk berbicara, takut salah ngomong, takut orang lain tidak mengerti, dia lebih memilih untuk diam. Sehingga si konselornya pada awalnya itu berusaha menaikkan tingkat kepercayaan diri dia. Kayak misalnya dia masih salah ngomong nih, ini apa? Ayam. Iya bagus kayak gitu. Nah, jadi anak ini dikasih kepercayaan diri dulu, baru dia mau. Nah, terus kata konselornya sendiri bilang, kalau misalnya kita ingin dia mengerti sesuatu, misalnya ini kita pengen bilang ini adalah kertas, jangan bilang ini kertas, karena nanti fokusnya adalah dia ngelihat mata kita atau dia ngelihat ini. Nah, ngelihat apa yang kita tunjuk gitu. Tapi dekatkan di mata kita tatap matanya dan kita bilang, ini kertas. Apa? Kertas. Jadi antara barang yang kita tunjuk, dekatkan ke mata kita agar dia bisa melihat mata kita, menatap mata kita, sambil tahu apa yang ditunjukkan ini, dia dekat dengan mulut kita. Jadi mulut kita itu menunjukkan artikulasinya. Oh, tuh bentuk mulutnya seperti ini. Tas, oh keluar S-nya. Tas. Kita bisa membuat tangan dia dekat sama dagu kita biar dia ngerasain, oh kalau S, oh kalau kita nyebut S itu mendesisnya ada udara ya yang keluar kayak gitu. Jadi ada beberapa tips yang konselor berikan untuk melatih bicara anak-anak, karena mereka menyadari bahwa seberapa sering pun kita terapi di klinik wicara,
klinik tumbuh kembang untuk terapi wicara itu tidak akan memberikan perkembangan yang signifikan kalau para orang tuanya tidak melakukan hal yang sama di rumah. Jadi jangan hanya mengandalkan para terapis aja gitu loh intinya. Nah, jadi apa yang diajarkan di kelas selama 1 jam, selama 1 minggu sekali itu, ibu lakukan juga di rumah. Menstimulasi Zara meskipun ibu waktu bener-bener quality time-nya sama Zara cuma malam, tapi itu ibu pakai buat ngajarin Zara mengenal benda, kosakata, hal seperti itu. Meskipun setelah 1 bulan Zara tidak menonton sama sekali, itu perubahannya sangat terlihat. Nah, perubahannya seperti apa? Jadi setiap kali ibu pulang, yang ngasuh Zara itu selalu bilang, "Ibu, Zara sekarang udah kenal sama 5 jenis binatang." Begitu ibu tanya, "Ini harimau suaranya gimana?" Aum. Hal-hal itu kita apresiasi. Hingga intinya sekitar mau mencapai bulan ketiga Zara no screen time itu, Zara sudah tahu nama hewan, Zara sudah bisa bilang 1 sampai 10, Zara sudah bisa bilang bubu, pada awalnya bukan ibu, dan yayah bukan ayah. Kemudian dia juga bilang dirinya adalah apa dulu, jaa gitu ya. Terus dia tahu, oh ini oma, ini opa, ini ada abi, ada ami gitu, ada kucing, sapi. Dan itu menurut terapisnya salah satu perkembangan anak yang speech delay-nya lumayan pesat perkembangannya, karena kita benar-benar no screen time itu tadi gitu ya. Karena kita benar-benar ngerasain banget efek dari no screen time itu, perkembangan Zahra untuk mau ngomong itu sangat besar. Tapi memang sekali lagi ditambah dengan aktivitas outdoor, ditambah juga dengan kegiatan dia sosialisasi, ditambah juga dengan kegiatan dia aktivitas fisik seperti gambar, baca buku, dan ditambah dengan bantuan terapi di klinik wicara. Nah, jadi sekian dulu pengalaman yang bisa ibu share selama ibu memberikan memberikan dukungan pada Zahra agar dia terlepas dari fase speech delay-nya. Dan alhamdulillah kalau misalnya ditanya progresnya sekarang, Zahra usia sekarang Zahra 2 tahun 3 bulan. Berarti 9 bulan dari sejak ibu no screen time itu, Zahra sekarang udah banyak banget perkembangannya gitu ya. Dia sudah bisa bercerita meskipun hanya 6-7 kata. Kemudian kosakata dia juga sudah sangat banyak. Dia bisa menjawab pertanyaan sederhana dari kita, bercerita kalau misalnya di sekolah dia lagi berantem, bercerita kalau tadi dia jatuh, atau bercerita dia nggak suka ini, dia suka itu, kayak gitu. Dan menurut ibu itu sesuatu yang cukup membanggakan. Kenapa? Karena ibu bisa melewati fase itu tanpa harus menyalahkan orang lain, tanpa harus menyalahkan diri sendiri, dan tanpa harus menyalahkan keadaan gitu. Di sini sekali lagi ibu tidak akan menjudge orang tua yang bekerja di luar lebih baik daripada ibu rumah tangga, ataupun sebaliknya. Tidak ada ibu yang jauh lebih hebat dibandingkan ibu yang lainnya. Semua ibu itu hebat. Semua ibu itu pasti akan melakukan yang terbaik buat anaknya. Entah itu dia harus bekerja di luar rumah, entah itu menjadi ibu rumah tangga. Karena definisi bagi ibu Zahra, ibu yang hebat itu adalah ibu yang aware terhadap kelebihan dan kekurangan anaknya. Ibu yang tidak terfikir untuk membandingkan anaknya dengan anak orang lain, tetapi ibu yang aware terhadap kelebihan anaknya untuk lebih dimaksimalkan dan mengerti kekurangan anaknya, kemudian mencari solusi gimana ya biar anak saya itu kekurangannya dapat dikurangi gitu. Jadi buat para ibu di luar sana yang sekarang masih mengalami anaknya berada di tahap speech delay, semangat, terus berusaha, dicobain dulu no screen time-nya. Kemudian juga ibu Zahra paham kalau itu tuh nggak gampang, menjadi ibu rumah tangga, mengurus segala sesuatu, apalagi tambah bekerja, kemudian anaknya tidak boleh nonton, itu tuh sangat berat, menguras emosi. Cuman memang segala sesuatu tuh harus ada pengorbanannya, dan ibu tidak bisa bilang itu mudah gitu ya. Jadi ibu hanya bisa memberikan semangat. Kalaupun memang tidak bisa no screen time, juga kurangi dikit-dikit. Di sini juga ibu tidak menjudge bahwa nonton YouTube itu selalu buruk. Akan selalu ada sisi baik dan buruk. Tetapi ketika anak tersebut sudah ketergantungan dengan YouTube dan tidak mau bersosialisasi, maka kebanyakan resiko buruk yang lebih banyak akan menerpa
entah itu fisiknya ataupun emosional dia gitu ya. Dan perbanyak aktivitas fisik mumpung sekarang mudah-mudahan pandemi juga segera berakhir gitu ya, mulai tatap muka di sekolah, perbanyak kegiatan aktivitas fisik yang mendorong stimulasi motoriknya semakin berkembang gitu ya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu semangat buat para ibu-ibu di luar sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.